Halo sahabat Forum Terkini News ID. Hari ini, sore ini kita kedatangan tamu terhormat. Sungguh kita sangat berterima kasih dengan kedatangan tamu ini, gitu kan. Yang sangat kita harapkan ketiga tamu ini mempunyai wilayah yang ada di Pasar Minggu, khususnya mengenai pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan terlalu lama, langsung saja kita ngobrol, berbincang-bincang santai, ngobrol santai tapi berisi. Pak Kapolsek, Ya, ini soal Harkamtibmas di Pasar Minggu ini sampai sejauh ini seperti apa nih Pak? alhamdulillah ya. Kamtibmas adalah situasi keamanan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ini baru di sini, baru 1 bulan. Saya selama menjabat dari tanggal 25 November. Dari 25 November kemarin saya baru 1 bulan. Maaf, saya Baru bertugas di Polsek Pasar Minggu ini saya baru 1 bulan. Pas bersamaan dengan kegiatan perayaan Natal sekaligus Tahun Baru. Jadi syukur alhamdulillah ya. Selama ini kita bekerja sama dengan pihak dan Ramil dan 3 pilar. Situasi di khususnya di Kecamatan Pasar Minggu itu benar-benar kondusif aman. Masyarakatnya sangat kondusif, taat dengan aturan, taat dengan proses apa yang dijalani mereka di wilayah masing-masing ya. Saya sungguh kondusif aman di Pasar Minggu ini. tidak ada kejahatan di curah-curan mall gitu Pak, karena berdasarkan hasil survei ini masyarakat ini mengharapkan kepada polisi ketika berjalan di malam hari itu tidak ada kejahatan atau curas. Nah itu mungkin bagaimana mengenai harapan masyarakat kepada aparat kepolisian ini ya? Terima kasih ya. Selama jangkauan saya dalam 1 bulan ini, khususnya ya, selama saya bertugas, saya bicarakan selama saya bertugas, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang sangat menyolok, khususnya 365 ya, perampasan kendaraan di malam hari maupun kejahatan penodongan, alhamdulillah tidak ada. Tapi ya jujur saya katakan, memang di wilayah saya ini banyak sekali masyarakat ya Pak Lurah ya, khususnya kita pada saat Sambang ini banyak kehilangan motor. Nah, untuk kehilangan motor ini ya saya sangat harapkan, saya selalu memberikan ya para babin saya melalui Pak Lurah bekerjasama memberikan penyuluhan sosialisasi kepada warga agar memang kalau untuk kendaraan ini masing-masing ya harus menjaga milik kita pribadi-pribadi ya masing-masing, khususnya ya di rumah itu jangan kunci motor itu ya jangan diharap gampang dikunci setang selesai, saya minta ya didobel, dikasih rantai gitu ya, karena pencuri motor ini saya menilai udah pekerjaan mereka sih, sangat gampang sekali motor ini 10 menit atau berapa menit udah cepat gampang dicuri gitu loh. Jadi sehari itu bisa mereka itu bisa penghasilan itu sampai 10 motor. Satu hari? Iya, 1 hari itu. Memang serba bingung saya di sini. Sengaja kita sudah memberikan sosialisasi, penyuluhan di warga, tapi tetap aja warga masih belum mengindahkan hal seperti itu. Contohnya parkir gitu kan. Saya mintakan parkir di tempatnya lah. Yang khususnya ada tukang parkirnya. Jangan segampangnya parkir. Ya, saya hanya sebatas kita hanya memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar warga benar-benar menjaga hak miliknya itu. Itu bisa kejadiannya di malam, siang, apa gimana? Curanmor gitu Pak? Kebanyakan itu pada saat jam kerja dan pagi hari. Oh pagi. Ya, jam 3 sampai subuh ya Pak Lurah ya. Tiap hari saya selalu ngawasin di kantor itu, setiap LP itu sehari sampai bisa 10 kali. 10 kali 10 motor 10 hilang. motor. Tapi mungkin maaf ada pelaku gitu yang mungkin udah di ini Pak. Artinya biar jangan sampai terulang kembali itu kan, karena itu meresahkan masyarakat juga kan. Ya, kemarin juga saya sempat menangkap itu, soal menangkap juga itu dilema buat kita juga. Karena tetangga itu Pak ya, jadi ya tetangga ya, menangkap tetangga juga itu seorang pengamen. Itu sehari-hari dia pengamen di wilayah situ jadi Padang.
hanya sebatas katanya itu kalau saya lihat memang dia bukan profesional untuk mencuri. Dia hanya coba-coba kunci. Nah, kadang-kadang keberuntungan seperti itu, yang dilema seperti itu yang kita susah untuk apa ya, bisa sekali kita untuk bahwa memfokus bahwa dia itu benar-benar spesialis Oh, tidak. spesialis pencuri motor. Jadi tapi ya atas kerjasama saya sama Pak Lurah, RT, RW, alhamdulillah selama ini ya kita bisa mengamankan wilayah kita benar-benar kondusif, aman aja. Nah, selain tadi curanmor, Pak, ada nggak sih banyak tawuran nggak Pak di pasar Minggu ini, Pak? Pelajar atau Kalau masyarakat? pasar Minggu alhamdulillah tidak ada, Pak. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Mungkin kalau untuk trek-trekan motor kita ini hanya sebagai lintasan ya, Pak ya. Dari Depok sama di wilayah mana Pak ya? Pak dan Ramil ya. Sanggeraan ya apa? Yang kemarin di tol Antasari itu loh. Yang tawuran di situ itu. Ya, kita hanya di sini lintasan aja. Lintasan. Lintasan kalau untuk anak-anaknya saya rasa nggak ada sini. Alhamdulillah pasar Minggu benar-benar kondusif, aman. Nah, Pak, karena pasar Minggu itu menjadi lintasan ya, Pak, untuk ke daerah lain, itu menyebabkan karena banyaknya PKL sehingga terjadi kemacetan parah. Bahkan banyak juga motor-motor yang istilahnya lawan arah atau apa. Nah, ini gimana, Pak, antisipasi banyaknya PKL di pasar Minggu, pedagang kaki lima lah, untuk mengurai kemacetan gitu di pasar Minggu? Kalau untuk PKL di pasar Minggu khususnya kita udah bekerja sama ya sama 3 pilar khususnya Camat. Alhamdulillah untuk sekarang ini sudah bisa diatur rapi itu Mas. Ya memang ada sih kemacetan sedikit-sedikit kan pada saat ada aktivitas dalam pasar itu pasti memang ada kemacetan. Tapi setelah selesai dari kegiatan pasar itu saya rasa normal aja jalan ya. Cuma kan di sebelah pasar itu memang terminal. Jadi memang kebanyakan sering ada macet di situ tapi normal aja jalan lancar-lancar aja. Kembali lagi ke Kamtibmas nih, Pak. Ini kan menjelang pemilu, Pak, pemilu 24. Dari tahun ini sudah mulai nih, masyarakat sudah banyak melakukan kampanye segala macam. Nah, ini antisipasi menjelang pemilu ini, terutama soal keamanan dan ketertiban masyarakat ini seperti apa, Pak? Mungkin nanti dari pihak kepolisian dan dibantu dengan pihak dan Ramil gitu kan, menjelang. Kita dari pihak Polsek khususnya ya, ada atensi dari atas bahwa kita menjelang dari 2023 sampai 2004 ini kita selalu memberikan masukan pada warga, masyarakat, memberikan sosialisasi, penyuluhan agar benar-benar apa yang akan disampaikan dan apa yang akan diutarakan benar-benar harus hati-hati ya. Khususnya kedatangan seseorang yang tanpa ada diundang di wilayah masing-masing. Itu kita udah sepakat 3 pilar harus mengetahui kegiatan di wilayah kita masing-masing. Masih 1 tahun lagi sih kegiatan itu. Ya. Tapi kegiatan masyarakat menjelang pemilu ini sudah dimulai, Pak ya? Ya udah mau mulai. Kayak kampanye sosialisasi, kayak baliho gitu. Baliho. Kalau dari Dan Ramil sendiri, Pak, soal menjelang pemilu ini gimana, Pak? Baik, kami dari Dan Ramil Pasar Minggu bahwa situasi di wilayah Pasar Minggu khususnya ya, bahwa kita di sini wilayahnya aman dan kondusif terkait dengan menjelang tahun politik ini ya. Kami khususnya dari Koramil, dari pimpinan kami juga selalu memberikan pembekalan kepada Babinsa ya, bahwa TNI kan tidak berpolitik praktis dan kita di wilayah bersama 3 pilar menjaga kondusivitas pada masyarakat terkait tahun politik ini. Jangan sampai masyarakat terpecah belah gara-gara beda partai, beda dukungan. Ya, ini yang kita antisipasi. Nah, ini kita 3 pilar khususnya dari Babinsa juga ke wilayah-wilayah lewat Pak Lurah, RT RW sampaikan. Dan kita juga mempunyai mitra ya, Mitra Jaya, Babinsa sama-sama dengan mitra. Ya, seperti itu. Saling memberi pemahaman pada masyarakat bahwa masyarakat di wilayah jangan terpancing ya isu-isu yang tidak benar. Sehingga kita harus bisa menjaga wilayah kita tetap kondusif dan aman. Nah,
Kalau kerjasama dengan Polsek Pasar Minggu nih Pak, apakah melakukan patroli bareng kepada ke wilayah-wilayah tersebut ini Pak? Atau gimana Pak menjelang tahun politik atau hal yang lain itu? Memang kami dari Koramil Pasar Minggu dan Mitra Jaya setiap malam itu melakukan patroli. Hmm. 3 pilar. Setiap malam kita melaksanakan apel di Polsek. Hmm. Nah, setelah itu kami ambil dengan piket Polsek atau Kapolsek. Kemudian kita akan Ramil atau Pak Camat, baru kita muter. Ya. Mengajak masyarakat dengan mitra, dengan Pokdar ya, Satpol PP sama-sama untuk monitor wilayah. Apalagi menjelang persiapan tahun politik ini, kita lebih banyak lagi waktunya untuk partai wilayah. Selain itu ada lagi Pak kerjasama dengan Polsek Pak dari Dan Ramil gitu untuk di wilayah Pasar Minggu selain tadi menjelang persiapan pemilu atau yang lain atau mungkin kasih himbauan apa gitu Pak? Apalagi kan sekarang sudah selesai nih PPKM sudah dari COVID gitu kan? Ya. Baik, kami juga bekerjasama dengan 3 pilar pengumpulan ormas. Di Polsek kita menghimbauan termasuk dari masyarakat yang dipunyikan oleh Pak Camat, para RT RW, kemudian kita sering memberikan himbauan. Karena memang yang lebih dekat kan di situ RT RW kepala masyarakatnya. Jadi kalau kita terbatas, nah RT RW setiap hari ketemu masyarakatnya, itu yang kita kasih himbauan kepada para pengurus RT RW. Jadi semakin sore semakin pas nih Pak di tengah hujan ngobrolnya nih. Sekarang saya giliran ke Pak Lurah ini. Pak Lurah dari sekarang belum kena giliran gitu. Ini dari gimana nih dengan Pak Lurah nih? Soal menjelang pemilu sudah memberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat nggak nih Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narip Arifin, Lurah Jati Padang. Jadi saya informasikan dulu bahwa Kelurahan Jati Padang itu bagian dari kecamatan. Di kecamatan ada 7 kelurahan. Ada Kebagusan, Ragunan, Pasar Minggu itu sendiri, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Kebagusan. Ya. Bagusan. Jadi Jati Padang. Jati Padang. Nah, terkait dengan kondisi atau situasi saat ini, saya kira untuk Kecamatan Pasar Minggu, khususnya Kelurahan Jati Padang itu, masyarakatnya warganya religius. Jadi sementara saya anggap semua sangat kondusif, apalagi dalam kondisi mau pemilu ini belum ada suara-suara yang sumbang begitu. Mudah-mudahannya teruslah kondusif, ya, tidak ada yang demo-demo dan sebagainya. Nah Pak tadi yang bilang kata Pak Kapolsek ini soal banyak curanmor nih Pak. Ada nggak sih himbauan dari Lurah khususnya di di Jati Padang ini Pak? Baik. Jelas, saya selalu memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat pada saat PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu kumpul warganya. Itu ada Dasawisma, kader Dasawisma, ada PKK, ada RT, RW, LMK, FKDM, Babinsa, Babin Kaptimas, kumpul semua di situlah saya memberikan informasi-informasi terkait dengan situasi, memberikan informasi kepada warga, agar nyambung nih, para RT-nya memberikan informasi yang nyambung kepada warganya. Yaitu tadi, jangan sampai terjadi curanmor dan sebagainya. Kemudian juga saat-saat Maulid Nabi, karena itu tadi saya bilang religius. Maulid Nabi, kemudian saat kerja bakti, kan kita ada apel dulu tuh dengan Bapak Babinsa, Bapak Kabintas. Kadang-kadang juga Pak Koramil, Pak Dan Ramil atau Pak Kapolsek juga datang sama-sama dengan Pak Camat pada saat BPJS tingkat kecamatan. Jadi semua kita informasikan utuh dalam arti kata apa yang menjadi program dan apa yang menjadi permasalahan di warga di masyarakat di wilayah. Termasuk pada acara pada malam hari misalkan kita kadang-kadang malam minggu keliling ya ada RT RW yang piket itulah ronda-ronda siskambing dan sebagainya. Itu terus kita gerakan. Tapi balik lagi Pak soal menjelang pemilu. Ya kan tadi saya masih ada yang belum jelas kayaknya. Itu dari Lurah Jati Padang sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal pemilu ini atau belum Pak? Apa nanti jadwalnya nih Mas? Ya, jadi saya terus menunggu atau perintah dari provinsi, dari wali kota, kecamatan yang saat ini tahapnya baru tahap sudah ada PPK, kemudian ada PPS, lagi pengawas kelurahan, ini baru tahap rekrutmen dan sebagainya. Jadi belum ada kata lain memberikan informasi atau pengawasan-pengawasannya. Nanti itu ada mereka bagian-bagiannya. Kita sebagai lurah, sebagai
apa namanya 3 pilar di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, saya kira ikut mengawasi juga, ikut monitor ya Pak ya, Betul, ikut betul. terus berkoordinasi tentunya. Ini, maaf Pak Kapolsek, saya mau nanya ke Pak Lurah. Ini soal kemacetan di Jati Padang atau Pasar Minggu. Ada nggak komplain dari masyarakat ke Pak Lurah? Iya, komplain secara langsung tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Namun kalau saya keliling itu yang berhadapan langsung mereka yang misalnya dari Mangga Besar itu motor sore-sore tuh ya, motor jalannya sebelah kanan bukan sebelah kiri. Itu gimana? Pokoknya dari arah Mangga Besar adanya dia sebelah kanan betul ya kan? Harusnya kan jadi berlawan arah. Nah, komplain-komplain sih ada, tapi ya saya ada apa namanya itu Satpol PP dan apa kita kerahkan, kita arahkan mereka. Kita coba terus membantu untuk situasi seperti itu jangan terus berulang. Ya, tapi memang kadang-kadang permasalahan ini memang kayak apa ya, Pak? Tidak terlalu mudah ya. Tidak terlalu mudah seperti mengalihkan telapak tangan. Saya kira itu. Nah, kalau bicara Satpol PP artinya biasanya menertibkan PKL ya, menertibkan di pasar. Membantu juga lah. Itu udah PKL udah tertib lah ya untuk menghindari kemacetan juga lah. Betul, ya. Artinya udah ada kerjasama lah dengan Satpol PP gitu. Betul. Nah, terakhir nih mungkin dari Pak Lurah, Pak Kapolsek dan Ramil, nih harapannya nih Pak untuk ke depan dan himbauan kepada masyarakat khususnya di Pasar Minggu. Baik, dari kami dan Ramil, harapannya bahwa ke depan wilayah Pasar Minggu khususnya harus betul-betul kondusif. Ya. Kita jaga bersama-sama bahwa karena keamanan di sini bukan kami 3 pilar yang menjaga, bahwa keamanannya harus bersama-sama, ya dilibatkan sampai masyarakat paling bawah, sehingga mari kita ciptakan wilayah kita sekali lagi betul-betul bisa aman dan kondusif. Itu saya Bapak. Oke. Saya juga hampir sama seperti Pak Dan Ramil ya, agar menyarankan pada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Pasar Minggu ini ya, agar benar-benar bisa menjaga wilayahnya, khususnya yang selama ini bekerja sama dengan 3 pilar. Kita sudah dibantu dari Pokdar, EPKGM, Mitra Jaya, sama yang di kecamatan itu FKDM ya kan. KDN. Selama ini kita sudah solid sinergitas dalam rangka menjaga ketertiban keamanan khususnya di wilayah Pasar Minggu ini. Mari kita ciptakan ya saya mau sarankan kepada media forum terkini new ini, saya mintakan juga mendukung program-program kami ya, khususnya di Kecamatan Pasar Minggu ini ya, agar benar-benar memberikan hawa yang sejuk dan benar-benar memberikan angin yang segar untuk warga Pasar Minggu ini ya. Dengan suara-suara dari rekan-rekan semua lah, dari masyarakat membaca mungkin dengan situasi yang sejuk, yang segar, insya Allah mari kita sama-sama ciptakan wilayah Pasar Minggu itu benar-benar kondusif, aman sampai dengan 2024 mendatang, insya Allah. Nah, sebelum ke Pak Lurah, ini saya mau nanya, ada gak yang mau disampaikan oleh Pak Alposo ke Pak Kapolsek kepada Ramil nih? Jadi dari kami khususnya FT News kepada Kapolsek, Pak Dan Ramil maupun Pak Lurah, ke depan seperti tadi obrolan sebelumnya kita mungkin di luar tadi di outframe tadi sudah kita sampaikan bahwa kita mensupport kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil maupun Pak Lurah, terutama termasuk camat ya. Cuma pecamatnya nggak ada. Jadi mudah-mudahan kami bisa memberikan satu kontribusi kepada pemerintah setempat khususnya, dan sesuai dengan bidang kami semaksimal mungkin kami bisa lakukan. Itulah fungsi kami berada di wilayah paling tidak yang terkecil dulu
Kita nggak usah mikir sampai ke apa ke luar, tapi lebih utamanya kita lebih kepada tempat di mana kita tinggal berkantor. Saya kira terima kasih, itu mungkin yang menjadi apa bukan harapan ya, komitmen lah, komitmen kita kepada pemerintah setempat, khususnya Kapolsek dan Ramil maupun Pak Lurah. Gitu, Yud. Harapan FT bisa bekerja sama dengan tiga pilar nih, dengan Pak Kapolri, dengan Danam ini, bagaimana nih Pak? Harapannya FT bisa bekerja sama lah, Ya, terutama dalam hal mungkin membantu sosialisasi atau masyarakat atau bagaimana nih Pak? ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ke Pemret, Pak Kesit, maupun redaktur Pak Roso, kita harus mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Kapolsek, Pak Danramil maupun Pak Lurah, Camat. Jadi kita menjadi corong mereka lah, khususnya kalau bisa sampai ke pusat. Jadi inilah tugas kita, di mana kita wilayah terkecil dulu. Dari kalau wilayah kita terkecil kita sudah aman, saya jamin mungkin untuk keluarnya pasti aman. Saya kira begitu. Ini mungkin harapan ini bisa lah Pak, kita ke depan bisa kerjasama lah dengan tiga pilar ya kan? Ada 3 pilar. Kapolsek gitu Pak, dengan kita pada Pak Lurah gitu. Nah sekarang harapan dari Pak Lurah sendiri nih. Tidak jauh berbeda apa yang dikatakan Pak Kapolsek, Pak katakan Pak dan Ramil, ya tidak berbeda. Namun saya justru malah ingin membuat pantun, ya. Artinya semua itu terkait yang tadi itu semua sama lah ya. Saya bilang makan kimpul di tengah sawah, Cakap. makan terasi pakai nasi. Wow. Mari kita kumpul untuk musyawarah, cari solusi dengan sosialisasi. Cakap. Ya nggak tegang gitu loh. Jadi nggak sambil ngopi nih. Nah, ini ngopi ya. Silakan Pak, ngopi Pak. Oke Pak, jadi obrolan kita ini seru banget itu ya, obrolan ngopi, ngobrol santai, tapi berisi gitu kan. Ya kan, sangat seru lah, mungkin istilahnya memberikan informasi kepada masyarakat soal tadi curhatmu segala macam lah. Mungkin lain kali bisalah ngopi bareng Pak ya, dengan tema yang berbeda. Oke, demikian Sobat FT News bincang-bincang kita di sore hari ini dengan tema ngopi, ngobrol santai tapi berisi. Semoga kita sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.